Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Jihan Nurfaizah dengan 40 dari Tadris Fisika 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya adalah fenomena terbentuknya bahtera. Nah, ada yang tahu tidak? Kenapa sih sebuah bahtera itu dapat mengapung di permukaan air? Apakah ada konsep fisika yang membahas ini? Sebelum lebih lanjut untuk membahas ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya. Sebelum kita membahas tentang bahtera Nabi Nuh alaihissalam, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum-kaum Nuh yang ada di daerah tersebut. Nah, suatu ketika kaum ini menolak pendakwahan dari Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Nah, doa itu pun dijawab oleh Allah bahwa akan terjadi banjir besar yang akan menutupi wilayah tersebut. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk segera menaikkan hewan-hewan dengan berpasang-pasangan, yaitu ada jantan dan betina, dan umat-umat muslim yang masih taat kepada Allah. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kaum-kaum yang masih taat kepada Allah untuk membuat bahtera atau disebutnya dengan kapal besar. Nah, bahtera ini pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahtera ini terbuat dari kayu. Nah, lalu hujan itu pun datang disertai dengan banjir, hingga kapal dibuat mengapung di atas permukaan air. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang sedang mendaki atau memanjat gunung atau bukit. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, "Kemarilah, naiklah kapal ini." Anaknya pun menolak, "Aku akan selamat di bukit ini atau di gunung ini." Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, "Tidak, kamu tidak akan selamat." Seperti itu. Lalu ombak pun datang menyapu anaknya, sehingga dia pun tenggelam. Seluruh umat manusia yang ada di daratan pun tenggelam, kecuali manusia yang selalu taat kepada Allah yang naik ke kapal Nabi Nuh atau bahteranya. Seperti itu. Lalu banjir pun surut, kapal itu pun akhirnya terdampar di sebuah pegunungan yang tinggi. Setelah kita mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam dan proses pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihissalam, kira-kira kalau dilihat dari bahteranya itu, mengapa bisa mengapung di permukaan air ya? Apakah ada prinsip fisika yang membahas ini? Mari kita simak setelah yang satu ini. Sebelum kita akan membahas tentang prinsip fisika yang membahas tentang benda yang dapat mengapung di permukaan air, ada sedikit cuplikan, yaitu kejadian dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Silakan menyimak. Hai kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, jangan. Naik ke kapal.
Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo. Ada air datang! Ada air datang! Ada air datang! Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar ini katakan Nuh. Paling-paling kita lagi ada berhenti. Ayo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo cepat. Hai, itu sepertinya kan anak-anakku. Itu kan anak-anakku. Ya, itu kan anak-anakku. Kan'an! Kan'an! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan langsung bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak. Tidak ada yang akan selamat dari azab Allah ini, kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau. Kemarilah putraku, selagi masih ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti Kan'an! Kan'an! Ya Allah, selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Allah telah berfirman, Kan'an itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Nah, gimana? Bisa dilihat kan bagaimana sebuah kapal besar yang dibuat oleh kaum Nuh alaihissalam dapat mengapung di permukaan air. Nah, ini akan dibahas di prinsip Archimedes. Nah, Archimedes itu siapa ya? Dia itu ilmuwan apa ya? Dia itu mengkaji apa aja ya? Nah, ini akan kita bahas yang setelah ini. Archimedes adalah ilmuwan fisika yang lahir di Syracuse pada tahun 287 sebelum Masehi. Nah, Archimedes ini menemukan prinsipnya ketika ia sedang diminta oleh sang raja untuk mengidentifikasi apakah mahkota raja ini terbuat dari emas atau bukan. Lalu Archimedes memikirkannya itu sambil mandi. Nah, setelah mahkota raja masuk ke dalam air, dia melihat bahwa air di dalam bak itu keluar dari baknya. Nah, ini tuh ada kaitan apa sih? Jadi, ini ada sebuah gaya angkat dari air. Nah, sehingga air itu akan mengeluarkan sebagiannya dari si mahkota tersebut. Seperti itu. Archimedes menemukan prinsipnya, yaitu gaya apu yang dicelupkan ke dalam sebuah fluida adalah sama dengan berat fluida ketika dipindahkan ke benda itu. Prinsip Archimedes ini juga berlaku untuk benda-benda yang mengapung di permukaan air. Salah satunya itu tadi kayu. Nah, mengapa secara umum ini dapat terjadi karena densitas fluida lebih besar dari densitas benda tersebut. Nah, densitas itu apa? Densitas itu adalah massa jenis. Nah, prinsip Archimedes ini memiliki 3 keadaan.
yaitu ketika benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Untuk benda mengapung terjadi karena adanya densitas atau massa jenis fluida yang lebih besar dari massa jenis benda, sehingga benda akan dapat mengapung di permukaan air. Untuk benda yang mengapung di permukaan air ini, dia akan tercelup sebagian saja. Nah, yang kedua ini adalah benda yang melayang di dalam air. Nah, benda yang melayang itu seperti apa sih? Nah, kalau tadi kan mengapung itu salah satunya adalah kapal ya, atau perahu di laut, atau daun yang jatuh di permukaan air seperti itu. Nah, untuk yang melayang dalam permukaan air itu seperti kapal selam bisa, atau telur yang kita celupkan ke dalam air, lalu air itu kita beri garam. Nah, itu bisa melayang di dalam permukaan air. Nah, ini dapat terjadi karena densitas fluida sama dengan densitas benda tersebut. Sehingga volume yang diberikannya pun tercelup seluruhnya. Yang ketiga adalah benda yang tenggelam di dalam air. Nah, benda yang tenggelam di dalam air ini seperti kita melemparkan batu ke dalam air. Nah, pasti kan batu itu akan tenggelam ke dasar permukaan air kan. Nah, ini terjadi karena densitas fluida lebih kecil dari densitas benda tersebut. Nah, volumenya pun tercelup seluruhnya. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Archimedes, lalu prinsip Archimedes. Nah, lalu apa kaitannya dengan bahtera Nabi Nuh alaihissalam ya? Jadi, bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu dapat mengapung di atas permukaan air karena memiliki densitas yang lebih kecil, densitas benda yang lebih kecil dari densitas fluida, atau densitas fluidanya itu lebih besar dibandingkan densitas benda tersebut, sehingga benda dapat mengapung di permukaan air, seperti itu. Nah, itulah bagaimana sebuah kapal atau bahtera dapat mengapung di atas permukaan air. Nah, terdapat 4 surah yang telah Allah jelaskan bahwa kapal dapat berlayar di atas permukaan air atau di lautan yang sangat luas. Yaitu, mari kita simak keempat ayat ini. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Pada keempat ayat ini dijelaskan bahwa kapal-kapal dapat berlayar di lautan yang sangat luas karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ombaknya, dari hembusan angin yang ada di sekitar lautan atau di sekitar danau atau sekitar sungai seperti itu. Jadi patut kita syukuri bahwa nikmat yang telah Allah berikan adalah untuk kita semua. Nah, bagaimana penjelasan kali ini? Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.